Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Syaputra di channel Edukasi SMK Multikarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai enkapsulasi di Object Oriented Programming. Nah, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Struktur kelas yang dimaksud adalah seperti properti dan metode. Nah, dengan enkapsulasi ini kita bisa membuat pembatasan akses kepada properti dan metode, sehingga hanya properti dan metode tertentu saja yang bisa diakses dari luar kelas. Enkapsulasi juga dikenal dengan information hiding. Dengan enkapsulasi kita bisa memilih properti dan metode apa saja yang boleh diakses dan mana yang tidak boleh diakses, dengan menghalangi kode program lain untuk mengubah properti tertentu. Nah, jadi itu merupakan gambaran dari enkapsulasi. Oke, di enkapsulasi ini kita akan membahas 3 kata kunci yang sering digunakan ya. Yang pertama public, kemudian protected, dan yang ketiga adalah private. Nah, kata kunci ini diletakkan sebelum nama properti atau sebelum nama metode. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Kita langsung masuk ke coding aja ya. Oke ya, jadi ini coding kita yang kemarin, langsung saya save as saja ya. Dan saya buat itu hak akses public. Oke, kemudian pilih formatnya, saya pilih PHP ya. Oke, kemudian saya buat yang baru lagi ya, biar kita nanti tinggal enak codingnya. Saya buat dulu filenya satu persatu ya. Dan yang terakhir ini ya, untuk file yang terakhir ini untuk private. Oke, nah langsung aja kita masuk ke codingnya ya. Nah, seperti biasa kita mulai dengan buka PHP ya. Dan yang pertama itu kita akan buat dulu kelas laptop. Nah, saya buat kelas laptop dan saya buat properti ini itu ya. Kita buat properti public karena kita di sini mau buat public, makanya properti yang kita gunakan adalah public. Nah, kemudian saya buat metode public. Oke. Nah, itu kita return. Apa yang kita return? Saya mau return hidupkan laptop. Oke. Nah, kemudian kita buat objek dari kelas laptop atau instansiasi ya. Laptop Arman ya, kita mau buat laptop Arman sama dengan new laptop. Oke, kemudian kita set propertinya ya, laptop Arman pemilik. Pemiliknya siapa? Ya, pemiliknya pasti yang keluar nanti itu si Arman. Oke, nah kemudian tampilkan properti. Saya mau tampilkan properti, jadi tinggal cetak ya, echo laptop Arman pemilik. Nah, pasti tentunya nanti yang keluar itu si Arman. Dan kemudian kita tampilkan metode. Oke, echo laptop Arman, hidupkan laptop. Oke, hidupkan laptop. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat kelas ini ya, public ya. Oke, kita save dan kita langsung masuk ke protected. Nah, kita seperti biasa ya, sama seperti tadi kita buat dulu PHP ya. Kemudian buat kelas laptop ya, kelas laptop. Nah, kemudian buat protected property ya, protected. Saya buat protected pemilik.
Nah, setelah itu langsung aja buat protected methodnya. Oke, langsung aja buat protected function ya, hidupkan laptop. Oke, kemudian kita return. Nah, kita mau return hidupkan laptop ya. Oke, nah selanjutnya kita buat dulu objek dari kelas laptop. Instansiasi, kita instansiasi ya, laptop Arman new laptop. Dan kita set protected property yang akan menghasilkan error. Kemudian laptop Arman pemilik atau, nah ini akan menghasilkan fatal error nantinya ya, karena untuk aksesnya kita buat protected ya kan. Kemudian langsung kita buat echo ya. Setelah ini ya, oke, langsung tampilkan protected yang akan menghasilkan error. Oke, tampilkan protected property yang akan menghasilkan error. Oke, echo laptop Arman pemilik ya, seperti biasa ya. Enggak terlalu sulit lah ya kan, kalian bisa ikuti sendiri di rumah pelan-pelan ya. Oke, kemudian kita jalankan protected method. Nah, echo laptop Anto hidupkan laptop. Oke, nah pasti di sini akan terjadi fatal error ya. Oke, nanti setelah ini baru kita jalankan programnya ya. Oke, kita langsung saja dulu masuk. Oke, kita langsung aja dulu save ya file ini. Oke, kita simpan dan langsung masuk ke kata kunci private. Oke, langsung aja kita buat PHP. Oke, kemudian buat kelas komputer. Nah, kelas komputer. Oke, kemudian buat properti dengan hak akses protected. Oke, langsung ya kita buat hak akses protected. Nah, jadi private ya, jenis prosesor sama dengan ya, saya mau Intel Core i7. Oke, nah setelah itu kita buat fungsi ya, public function ya, tampilkan prosesor. Oke, kemudian kita return di jenis prosesor. Oke, kemudian kita buat kelas laptop ya. Nah, kelas laptop. Oke, jangan lupa tambahin extends komputer. Jadi kita turunkan kelas komputer ini ke kelas laptop. Nah, kemudian kita buat satu buah metode ya, public function ya, tampilkan prosesor. Kemudian kita return this prosesor. Nah, setelah itu langsung aja ya kita buat objek dari kelas laptop. Oke, atau biasa disebut dengan instansiasi ya. Oke, komputer baru sama dengan new komputer, kemudian laptop baru sama dengan new laptop. Nah,
Setelah itu jalankan metode dari kelas laptop ya, dan ini saya pastikan error ya untuk menjalankan. Kemudian jalankan laptop baru, kemudian tampilkan prosesor. Oke, jalankan laptop baru dan tampilkan prosesor. Kemudian kita simpan ya, dan langsung aja ya kita masuk ke browser ya. Oke, kita masuk ke browser seperti biasa ya, ketikkan localhost untuk mengakses ya, mengakses file kita. Oke, kemudian ya kita jalankan. Nah, ini ada sedikit error ya di baris ini. Oke, kemudian kita coba perbaiki dulu errornya pelan-pelan ya. Kita cek satu persatu kira-kira di mana errornya. Oke, kita coba jalankan lagi ya. Masih error ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Jadi kita langsung aja masuk ke coding berikutnya ya, yaitu ke hak access protected. Nah, oke, ini dia hak access protected ya. Kemudian kita coba jalankan ya, sama seperti tadi ya. Ini dia hak akses protected. Oke, dia tidak bisa mengakses ini ya, yang protected tadi ya, karena memang kita set error ya apabila tadi mengakses ya, karena kita buat protected artinya tidak boleh diakses sembarangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke private. Nah, ini dia akses private, artinya tidak bisa juga ya kan, karena kelas property ya yang ada di sini kita buat itu private, sehingga laptop ya, kelas laptop itu turunan laptop itu tidak bisa mengakses dari komputer. Oke, nah mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.